Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak dengan mata pelajaran PPKN yang minggu kemarin kalian sudah mengerjakan tugas individu 1-5 dan sekarang di sini Bapak akan menjelaskan tentang peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan kebangsaan. Sebelum menjelaskan tentang wawasan kebangsaan, ada kalanya kita mengartikan implementasi terlebih dahulu. Apa itu implementasi? Artinya implementasi di sini berarti pelaksanaan wawasan kebangsaan. Karena yang namanya wawasan kebangsaan itu harus selalu dilaksanakan dengan cara berpikir, sikap, dan kedisiplinan untuk mengetahui cara pandang kebangsaan bangsa Indonesia itu seperti apa. Karena yang namanya wawasan di sini artinya cara pandang kebangsaan kita terhadap negara Indonesia itu seperti apa, pola pikirnya seperti apa, dan bersikap dan bertindaknya seperti apa. Di sini ada beberapa implementasi wawasan Nusantara. Implementasi berarti pelaksanaan, wawasan berarti cara pandang, kemudian Nusantara artinya wilayah kepulauan. Karena kalau misalkan digabungkan menjadi pelaksanaan cara pandang kewilayahan kepulauan di Nusantara di negara Indonesia. Di sini ada beberapa poin-poin implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik. Karena yang namanya pelaksanaan wawasan Nusantara di sini kehidupan politiknya juga harus benar-benar yang secara sehat dan dinamis. Artinya jangan ada selalu mengkambing hitamkan. Karena yang namanya kehidupan politik yang secara dinamis berarti kedaulatan rakyatnya harus semakin kuat supaya biar dilihat oleh negara-negara di dunia. Itu yang dinamakan dengan implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik. Jadi politiknya itu harus benar-benar sehat, politiknya itu harus benar-benar kuat supaya negara-negara di dunia biar melihat kekuatan politik Indonesia itu sedang bagus-bagusnya, kekuatan politik di negara Indonesia itu sedang sehat-sehatnya dan dinamis. Jangan terjadi benturan-benturan politik antar sesama warga negara Indonesia. Itu yang dinamakan dengan implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik yang menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Jadi artinya dari pejabat-pejabatnya juga harus benar-benar sehat dan kemudian tata cara berbicaranya juga jangan sampai ada yang gontok-gontokan dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi. Karena yang namanya ekonomi di sini, pelaksanaan cara pandang ekonomi di negara Indonesia-nya di sini harus dilihat benar-benar sejahtera atau tidak, kemakmuran rakyat atau tidak, merata atau adil atau tidak. Karena yang namanya pelaksanaan wawasan Nusantara di bidang ekonomi di sini benar-benar ingin mensejahterakan kesejahteraan rakyat, benar-benar ingin memakmurkan rakyat secara merata dan adil. Jangan ada lagi yang namanya jurang kemiskinan. Karena kalau misalkan implementasi wawasan Nusantaranya itu ada jurang kemiskinan, berarti
negara Indonesia tidak bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat. Salah satu contohnya seperti pandemi COVID-19 yang seakan-akan pemerintah Indonesia di sini selalu mengucurkan yang namanya bantuan-bantuan, baik itu bantuan kuota, apalagi bantuan tunai dan lain sebagainya, supaya rakyat Indonesia semakin lama semakin sejahtera tanpa adanya kesengsaraan. Karena benar-benar pemerintah di sini harus selalu bertanggung jawab supaya rakyatnya benar-benar merata dan adil. Tuh, ini dinamakan dengan implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi, akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil, tanpa sedikit pun yang namanya kesengsaraan terhadap masyarakat. Kalau misalnya ada yang menyengsarakan masyarakat, berarti pemerintahannya itu benar-benar tidak bertanggung jawab atas pelaksanaan wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi. Itu dinamakan dengan pelaksanaan wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi. Kemudian yang selanjutnya yaitu implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya, akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan sebagai kenyataan sekaligus karunia Sang Pencipta. Artinya budaya-budaya kita di sini benar-benar diperkenalkan di penjuru dunia, diperkenalkan di Nusantara dari Sabang sampai Merauke, benar-benar harus diakui, harus diterima, harus dihormati perbedaan kebudayaan-kebudayaan kita. Artinya jangan ada lagi masuk kebudayaan dari luar kemudian diperagakan di Nusantara. Itu yang tidak diperbolehkan. Seperti hiburan malam, itu kan hiburan malam yang budaya dari luar kemudian masuk ke negara Indonesia, itu namanya tidak menciptakan keharmonisan implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya. Yang penting kita harus menyaring budaya-budaya keanekaragaman di negara Indonesia supaya kebinekaannya ini tetap bagus, supaya bisa menerima apa adanya. Itu dinamakan dengan implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya. Artinya budaya dari luar itu benar-benar disaring, jangan diperagakan di kebudayaan Nusantara tersebut. Kemudian yang selanjutnya, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan, akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut, akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Karena yang namanya pelaksanaan wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan di sini benar-benar pertahanan di negara Indonesia tersebut harus bisa dijaga. Jangan sampai tidak dijaga. Seperti Laut Natuna, banyak kapal-kapal Cina yang melewati perairan di Natuna kemudian dibiarkan begitu saja, dan akhirnya sama TNI benar-benar harus dipertahankan karena sebagai tumbuh kembangnya kesadaran cinta tanah air dan bangsa. Jangan sedikit pun, setitik pun tanah air kita di sini dikuasai oleh tenaga kerja asing, seperti tenaga kerja Cina yang benar-benar menguasai di negara Indonesia, kemudian bekerja di negara Indonesia. Artinya kita sebagai rakyat Indonesia benar-benar marah karena tanah kelahiran kita diinjak-injak oleh negara Cina tersebut. Jadi
benar-benar kesadaran cinta tanah air dan bangsanya di sini harus benar-benar dibentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Baik itu membahayakan keselamatan bangsa dan kedaulatan negara. Karena yang namanya kedaulatan negara di sini itu merupakan hak rakyat Indonesia, bukan merupakan hak pemerintah tersebut. Karena kedaulatan di sini berarti kita berdaulat dibentuk oleh rakyat Indonesia tersendiri. Itu salah satunya dinamakan pelaksanaan wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan harus benar-benar dijaga, jangan setitik pun dicaplok oleh warga negara asing. Tuh, salah satunya dinamakan dengan implementasi wawasan Nusantara yang harus dilaksanakan. Jadi jangan sampai tidak dilaksanakan. Karena pada pembinaan seluruh aspek kehidupan nasional, sebagaimana dijelaskan di atas, implementasi wawasan Nusantara harus menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di Indonesia. Karena yang namanya pelaksanaan kehidupan nasional Nusantara di sini harus menciptakan kehidupan yang toleran, akrab, peduli, hormat, dan taat hukum, supaya kita benar-benar menggambarkan sikap, paham, dan semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi sebagai identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia kita ini benar-benar bernasionalisme yang tinggi tanpa adanya penjajah seperti tahun-tahun dulu ketika berperang melawan Belanda, Jepang, dan lain sebagainya. Jadi kita harus bersatu, harus bernasionalisme yang tinggi. Yang namanya implementasi wawasan Nusantara di sini sebagai peranan pelajar yaitu satu, menjaga kebersihan dan kesehatan. Jadi kebersihan badan, kesehatan, lingkungan sekitar di sekolah. Kemudian yang kedua, mengubah budaya negatif. Jadi sebagai seorang pelajar, artinya budaya-budaya negatif itu harus diubah menjadi budaya yang lebih positif lagi. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kehidupan masyarakat. Jadi kehidupan masyarakatnya harus lebih baik tanpa adanya perselisihan ataupun tawuran dan lain sebagainya. 4. Memelihara nilai-nilai positif. Nilai-nilai positif di sini benar-benar hidup rukun gotong royong. Jadi di dalam bermasyarakat harus selalu hidup rukun dan bergotong royong. Kalau misalnya ada kebersihan masjid, kita harus bergotong royong. Kemudian yang kelima yaitu mendukung persatuan bangsa. Jadi bangsa Indonesia di sini harus bersatu. Jangan sampai ada yang bercerai-berai. Kalau ada yang bercerai-berai berarti tidak mengakui kedaulatan bangsa Indonesia. Tuh, jadi seorang pelajar itu harus benar-benar persatuan dan kesatuan bangsanya harus bisa dipersatukan. Tuh, dinamakan dengan mendukung persatuan bangsa sebagai peranan pelajar. Karena pelajar di sini harus bersatu, jangan sampai ada yang namanya tawuran-tawuran. Apalagi dalam pandemi COVID-19 ini, kalian sebagai peranan pelajarnya itu harus belajar di rumah, kemudian menghormati kedua orang tua, kemudian apabila sudah jam 7 pagi, siap-siap mandi, kemudian buka HP, kemudian belajar online. Apa yang disampaikan oleh guru mata pelajaran yang lainnya. Supaya kita benar-benar menjadi siswa yang benar-benar positif sebagai mendukung implementasi wawasan Nusantara tersebut. Pelaksanaan wawasan Nusantara supaya kita benar-benar positif. Kemudian yang keenam, peranan pelajarnya yaitu mempunyai wawasan kesadaran berbangsa dan bernegara.
Jadi harus adanya rasa cinta tanah air dalam cara pandang kesadaran berbangsa dan bernegara. Kemudian yang ketujuh yaitu berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam masyarakat. Jadi yang namanya implementasi wawasan Nusantara di sini harus benar-benar adanya kedisiplinan dalam bermasyarakat supaya masyarakat taat dalam berdisiplin apa yang diperintahkan oleh pemerintah itu harus ditaati, seperti memakai masker untuk protokol kesehatan. Masyarakatnya harus berdisiplin supaya penyebaran COVID-19 ini semakin berkurang. Insya Allah tidak ada lagi namanya COVID-19. Semuanya berjalan seperti biasa lagi dan normal seperti biasa lagi. Itu yang dinamakan peranan pelajar dalam mendukung pelaksanaan asas wawasan Nusantara. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan tentang peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan kebangsaan. Jadi harus didukung penuh dalam cara pandang kebangsaan bangsa Indonesia. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, silakan kalian bertanya di kolom komentar untuk absen kehadiran kalian. Karena di sini materinya materi bab 2, materi terakhir. Mungkin minggu depan akan diadakan penilaian harian bab 2. Ya, silakan ada yang ditanyakan, silakan ke kolom komentar. Mungkin itu saja yang Bapak kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.